Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Mutiara Sakina dari kelas 2023C Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dengan NPM 232151089. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa solusi sebagai pemenuhan tugas perbaikan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Pendidikan Matematika. Untuk itu, yang pertama yaitu ketidakpahaman preasumsi yang dialami oleh siswa dapat menyebabkan kurangnya atau tidak memahaminya siswa dalam konsep matematika. Karena kenapa? Preasumsi merupakan sebelum kita memahami asumsi tersebut. Jadi sebelum kita memahami suatu konsep matematika, perlu adanya preasumsi yang bersesuaian antara pengajar dan pendidik. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara preasumsi yang dimaksud oleh pendidik dan siswa, maka yang perlu dilakukan di sini adalah menyamakan preasumsi dengan menyamakan persepsi mengenai suatu konsep dalam matematika. Hal ini dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep matematika yang akan dipelajari. Ketidakpahaman terhadap konsep yang dialami oleh siswa itu dapat terlihat dalam hasil belajar siswa ketika telah menyelesaikan pembelajaran mengenai suatu konsep. Nah, dari situ kita dapat melihat apakah siswa dapat memahami konsep secara baik ataupun tidak. Pemahaman konsep di sini itu berarti yaitu memahami suatu konsep matematika dan dapat menerapkannya dalam contoh kehidupan sehari-hari ataupun dapat memahami lebih dari sekedar rumus semata gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana sih jika adanya keterbatasan secara teknologi atau kemampuan teknologi yang dialami oleh pendidik ketika kita diharuskan menerapkan pembelajaran inovatif yang berbasis teknologi. Nah, dikarenakan pembelajaran inovatif itu memerlukan pemahaman terhadap kemampuan teknologi, maka yang dapat dilakukan di sini adalah yang pertama, memberikan workshop atau pelatihan yang dikhususkan untuk para guru dalam memahami teknologi yang berkaitan dengan pendidikan, misalkan mengenai media belajar online dan penggunaan media belajar yang bisa diintegrasikan dengan bahan ajar yang sudah ada gitu. Nah, yang kedua yaitu memilih atau memberikan pelatihan dari media belajar online yang paling mudah terlebih dahulu, misalkan dari YouTube, dari Google Classroom dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu untuk pendidik dengan usia lanjut yang mungkin belum memahami mengenai teknologi, ini bisa dilakukan secara pelatihan yang personal, yang individual, yang lebih berfokus kepada tiap individu tenaga pendidik gitu. Jadi tiap tenaga pendidik dapat memahami dengan mudah bagaimana sih penggunaan teknologi terhadap kegiatan belajar dan mengajar. Mungkin seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, bagaimanakah pembenaran langkah-langkah dalam matematika itu dapat membantu siswa untuk berpikir lebih kritis. Nah, dalam pembenaran langkah matematika itu tentunya siswa akan diajak untuk lebih berpikir secara fundamental untuk menemukan suatu konsep dalam matematika. Maka dari itu, disinilah peran berpikir kritis itu akan terpakai, seperti itu, akan terlatih. Nah, dengan adanya pengintegrasian antara pembenaran langkah-langkah dengan pembelajaran matematika dapat membantu siswa berpikir lebih kritis dan lebih kreatif. Nah, oleh sebab itu, pembenaran langkah-langkah matematika dapat diterapkan dalam berbagai konsep matematika untuk memicu siswa dapat berpikir lebih kritis dan menemukan dari mana sih atau bagaimana sih konsep matematika itu dapat terjadi atau dapat dihasilkan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana sih jika ada terjadi perbedaan pemahaman secara ontologi antara peserta didik dan kurikulum yang diberikan oleh tenaga pendidik gitu atau oleh pihak sekolah. Nah, ontologi merupakan suatu filsafat yang meliputi pertanyaan apakah matematika itu, apakah konsep itu, seperti itu. Nah, jika terjadi ketidakselarasan antara pemahaman ontologi yang dipahami oleh siswa dan kurikulum, yaitu maka hal tersebut dapat menghambat dalam proses pemahaman
konsep matematika yang bersifat abstrak, khususnya yang bersifat abstrak. Nah, maka dari itu di sini peran tenaga pendidik perlu menjadi penengah, yaitu untuk menyamakan persepsi dalam sisi ontologi, bagaimanakah apakah yang dimaksud dengan konsep ini, apakah yang dimaksud dengan konsep matematika yang ini gitu. Jadi untuk itu peserta didik dapat dibantu untuk menyamakan persepsi antara ontologi yang dipahami oleh peserta didik dan kurikulum. Nah, setelah kita meluruskan pemahaman secara ontologi oleh yang dipahami oleh para siswa sehingga selaras dengan apa yang dimaksud kurikulum tersebut, maka pembelajaran atau proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik gitu. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka hal inilah yang dapat menghambat siswa dalam memahami konsep matematika, apalagi dalam konsep matematika yang bersifat abstrak. Karena dengan keabstrakan tersebut, kita sebagai pendidik dituntut untuk mampu meminimalisir keabstrakan agar peserta didik dapat memahami konsep matematika secara menyeluruh dan secara baik. Aliran realistis dan aliran teknologi dapat diintegrasikan untuk dapat mempertahankan relevansi dalam pengembangan matematika, tentunya melihat dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang seperti itu. Nah, realistis itu lebih membahas kepada matematika secara penerapan dalam contoh kehidupan nyata. Nah, maka dari itu di sini peran teknologi dapat membantu merealistiskan konsep-konsep matematika yang masih dianggap ini hanya bisa dipahami oleh logika loh. Ternyata hal itu salah, karena teknologi dapat membantu memahamkan bahwa konsep matematika itu dapat dipahami secara realistis dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu di sini salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan media belajar online ataupun diintegrasikan dengan alat peraga yang bersifat yang berbasis teknologi seperti itu. Maka setelah adanya pengintegrasian antara aliran realistis dan aliran teknologi, hal ini dapat mempertahankan relevansi antara kurikulum dan kemajuan teknologi. Meskipun teknologi semakin berkembang, tetapi ilmu matematika akan tetap seperti itu, karena matematika itu bersifat konsisten dan teknologi adalah sifatnya itu sebagai penunjang bagi ilmu matematika itu sendiri. Jadi meskipun zaman semakin berkembang dan teknologi semakin maju, ilmu matematika akan tetap seperti itu, dan yang bisa kita lakukan adalah dengan mengintegrasikan teknologi dengan matematika sebagai wujud untuk mempertahankan relevansi kurikulum dan teknologi yang semakin berkembang. Nah, di sini peran teknologi sangat dibutuhkan karena untuk mampu menerjemahkan konsep-konsep matematika dan untuk mampu menerjemahkan konsep matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menggunakan teknologi, salah satunya dengan penggunaan media belajar online dan alat peraga yang berbasis teknologi yang dapat mempermudah peserta didik dalam memahami konsep matematika dan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Mungkin itu saja mengenai perbaikan UAS filsafat dan sejarah matematika, mengenai persoalan-persoalan yang disajikan dan jawaban atau solusi yang dapat saya tawarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.